Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur, Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini, Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan seminar hasil ya, desiminasi hasil dari penelitian teman-teman semuanya. Salawat serta salam juga marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, Kepada keluarga beliau, semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir, Pak Iwan Satrio Nugroho, yang saya banggakan pemakalah seminar hari ini tim dua tapi kebagian yang terakhir ya. Tim 2 Mega Herdiana, Novi Indriawati, Teh Nanda Muti Azhari dan juga Sonya Farida. Dan ini berjudul Selection of Waste Processing Production Innovation using AHP ya, using AHP, AHP method in the West Bank Community assigned by PT Coca-Cola Distribution Indonesia in the South Bogor Sub-District. Oke, berapa lama mengerjakan penelitiannya? Dari Februari, Bu. Dari Februari, terbilang cepat lah, terbilang cepat ya, terbilang cepat dari pengumpulan data dan lain sebagainya publikasi, sampai ke publikasi. Oke, untuk pelaksanaan desiminasi hasil penelitian ini, nanti teman-teman diberikan waktu untuk presentasi ya, memaparkan bagaimana sih hasil dari apa yang diperoleh dari penelitian teman-teman. Dipaparkan maksimal 20 menit, di 20 menit boleh bergantian ya, nanti boleh bergantian atau by subtopik yang waktu itu saya sampaikan juga bisa ya Teh Mega ya. Atau udah ada pengaturan ya kalian? Sudah ada, Bu, Sudah ya. aturannya. Oke, sip. Maksimal 20 menit setelah hasil pemaparan, lalu ada sedikit diskusi lah, diskusi dari para audiens yang hadir. Kalau di sini saya sudah tidak bisa lagi menguji karena sudah publish ya, sudah publish. Jadi asumsinya ya memang hasil penelitiannya sudah terbukti ya, sudah bisa diumumkan, bisa dipelajari oleh umum, secara umum, masyarakat umum. Untuk dimulainya seminar ini, marilah kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan saya serahkan kepada ketua dulu ya, ketua peneliti Teh Mega Herdiana. Silahkan layar dan waktunya saya berikan kesempatan kepada Teh Mega dan tim. Baik, terima kasih, Ibu, atas waktunya. Dimulai langsung ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binikmati tatimu shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rafika selaku dosen pembimbing, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di ruang Zoom hari ini pada acara seminar hasil tugas akhir dari tim 2 dengan judul Selection of Waste Processing Product Innovation Using the Analytical Hierarchy Process Method in the West Bank Community assisted by PT Coca-Cola Distribution Indonesia in the South Bogor Subdistrict. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mega Herdiana, mahasiswi Prodi Teknik Industri Universitas Islam Nusantara, bersama ketiga rekan saya, Sonya Farida, Nanda Mutia Azhari, dan Novi Indriawati. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya yang akan dipaparkan oleh rekan saya Novi. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Mega. Slide selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Dalam era modern saat ini, masalah sampah telah menjadi salah satu perhatian utama di seluruh dunia.
tidak terkecuali di Indonesia. Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang tinggi, dan tingginya tingkat produksi serta konsumsi barang-barang konsumen telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Hal tersebut termuat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SPSN. Totalan sampah yang mencapai 35.000 ton, sedangkan total penanganan sampahnya hanya mencapai 17.000 ton. Aturan yang mengatur mengenai pengolahan sampah juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, Bab 4 Pasal 20 Ayat 1 dan 3, di mana PT Coca-Cola Distribution Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan pemerintah terkait pengolahan sampah. Hal tersebut telah dilakukan melalui Bogor City Pilot Project. Cara penanganan sampahnya yaitu melalui inovasi dan pengembangan produk dengan menggunakan metode AHP sebagai metode penentuan inovasi dan pengembangan produk. Pembahasan kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara penanggulangan timbulan sampah di lingkungan masyarakat yang berasal dari sampah anorganik, organik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, bagaimana cara menemukan inovasi produk pengolahan sampah berbasis komunitas menggunakan metode analytical hierarchy proses. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat ketertarikan konsumen terhadap inovasi produk tersebut. Adapun tujuan dari penjelasan latar belakang serta rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama mengetahui cara penanggulangan sampah di lingkungan masyarakat yang berasal dari sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, menentukan inovasi produk pada pengolahan sampah berbasis komunitas menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ketertarikan konsumen terhadap produk inovasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai posisi penelitian. Dapat Ibu Bapak lihat di sebelah kiri terdapat proses posisi penelitian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang mana berdasarkan penelitian sebelumnya, pembaharuan pada penelitian ini yaitu pada objek penelitian ini tentang inovasi produk yang berasal dari sampah. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian sendiri tetap berada pada bank sampah binaan PT Coca-Cola di Bogor Selatan. Dan yang terakhir, penelitian berfokus pada karakteristik sumber daya di daerah tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, langsung kepada Nanda Azhari. Baik, terima kasih Saudari Novia. Lanjut ke landasan teori. Di sini kami membagi landasan teori menjadi 4 judul. Yang pertama yaitu manajemen lingkungan, yang akan kami breakdown menjadi 2 subjudul terdiri dari pengelolaan sampah dan prinsip 3R. Pengelolaan sampah yaitu aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Lalu sedangkan prinsip 3R merupakan prinsip yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah yang diantaranya yaitu 1. Reduce atau mengurangi, 2. Reuse atau penggunaan kembali, 3. Recycle atau mendaur ulang. Selanjutnya inovasi produk. Inovasi produk diartikan sebagai pengembangan dan pengenalan produk baru ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, berikut kategori inovasi produk, yaitu yang pertama 1, perluasan produk, 2, penyeruan produk, 3, produk baru. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah inovasi produk. Yang pertama yaitu pemunculan gagasan, yang kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengembangan dan penyajian konsep, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis, yang keenam pengujian pasar, lalu yang terakhir tahap komersialisasi. Lalu selanjutnya ada preferensi konsumen. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Lalu selanjutnya uji kecukupan data yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil telah cukup untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya ada uji validitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai akurat dalam mengukur suatu data.
Lalu ada uji reliabilitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukuran yang dipakai dapat dipercaya atau diandalkan. Selanjutnya, analytical hierarchy process atau AHP yang merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama ada bahan penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian itu ada di Jalan Rancamaya nomor 47, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dengan waktu penelitian 1 Februari 2024 hingga 31 Mei 2024. Berikut bahan penelitian. Yang pertama ada data matriks perbandingan berpasangan oleh para pakar. Yang kedua ada data hasil survei kuesioner ketertarikan konsumen. Lalu di sini ada peralatan penelitian. Yang pertama ada ATK atau alat tulis kantor. Yang kedua ada Google Spreadsheet. Yang ketiga software Microsoft Word. Yang keempat software Microsoft Excel. Lalu selanjutnya masuk ke proses penelitian. Proses penelitian terdapat 5 tahap. Yang pertama, tahap identifikasi dan penelitian awal. Dimulai dengan studi lapangan, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam proses pemilihan produk inovasi, seperti daftar kriteria dan daftar alternatif. Dilanjut oleh studi literatur, yaitu mencari referensi atau teori yang mendukung penelitian seperti inovasi produk, pengelolaan sampah, AHP, yang dicari menggunakan buku atau e-book, jurnal, skripsi, laporan kerja praktik, artikel, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada penentuan objek penelitian, dilanjut penentuan topik penelitian, lalu ada identifikasi masalah dan perumusan masalah, lalu ada penentuan tujuan dan ruang lingkup masalah, dan yang kedua ada tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini yang mana data AHP diperoleh dari wawancara, survei, dan analisis dokumen yang relevan dari beberapa pakar yang merupakan mahasiswa peserta magang MSIB, serta data ketertarikan konsumen yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan jumlah 45 responden. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data, yang berdasarkan data penelitian dan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang diolah menggunakan metode AHP dan skala Likert. Lalu ada tahap analisis dan pembahasan yang didasarkan pada metode analytical hierarchy process. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk kuesioner untuk selanjutnya dilakukan pengujian pasar serta diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu ada yang terakhir kesimpulan dan saran yang diakhiri dengan publikasi jurnal. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Sonia Farida. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Saudari Nanda. Yang selanjutnya pembahasan mengenai hasil dan pembahasan. Sampah di lingkungan masyarakat dapat ditanggulangi dengan menggunakan konsep 3R atau reuse, reduce, and recycle. Diketahui bahwa jenis sampah yang umum berada di lingkungan masyarakat yaitu sampah organik, anorganik, dan B3, maka penanganan yang dapat dilakukannya adalah sebagai berikut. Sampah organik dapat ditangani dengan cara reuse dan recycle. Sementara anorganik bisa ditangani dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Dan jenis sampah B3 dapat ditangani dengan cara pengolahan terpadu dan recycle. Konsep reuse ditanamkan langsung oleh KWT. Konsep reduce mulai diberlakukan kepada modern market oleh pemerintah setempat. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada konsep recycle sampah. Next. Yang selanjutnya, penentuan inovasi produk menggunakan metode AHP. Data input berupa kuesioner yang diperoleh dari 5 pakar. Pakar tersebut merupakan mahasiswa peserta MSIB pada penelitian sebelumnya. Adapun tahap-tahap dari pengolahan data menggunakan metode AHP. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan solusi yang diinginkan. Tujuan yang kami tetapkan yaitu memilih inovasi produk dengan kriteria yang harus terdapat pada produk tersebut, diantaranya ada 7, yaitu ketersediaan bahan baku, kemudahan penggunaan alat,
ketersediaan bahan pendukung, pelatihan, kemudian proses pembuatan, nilai jual, dan potensi pasar. Adapun 10 alternatif yang berpotensi untuk dipilih, di antaranya ialah komposter, kipas, souvenir, tempat pensil, lilin aromaterapi, ekobrik, botol, toples atau pot, biopori, dan keset. Lalu tahap yang kedua menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Bisa Ibu Bapak lihat untuk hierarkinya sendiri ada di gambar yang di bawah. Untuk tahap ketiga, perhitungan faktor pembobotan untuk kriteria. Yang pertama, kita membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria yang sudah dicari geometrik minnya dari kelima pakar tersebut. Nah, yang selanjutnya, cari nilai normalisasi dari matriks perbandingan berpasangan tersebut. Nah, untuk caranya, saya contohkan satu, misalnya untuk K1 dan K1 itu didapat dari nilai 1 dibagi total dari kolom K1, yaitu 3,583 sama dengan 0,279. Nah, dan melakukan perhitungan yang serupa untuk kotak-kotak yang lainnya. Nah, setelah selesai, kita cari vektor eigennya. Misalkan vektor eigen untuk baris K1 itu dimulai dari 0,279 ditambah 0,462 dijumlahkan secara horizontal sampai K7 lalu dibagi 7 karena kriterianya ada 7 sama dengan 0,297. Nah, lakukan juga perhitungan yang serupa sampai selesai dan pastikan untuk penjumlahan di setiap kolomnya itu harus satu. Apabila tidak, maka terjadi kesalahan terhadap perhitungan. Yang selanjutnya, next. Selanjutnya, menghitung nilai lambda max, yaitu caranya dengan mengkalikan nilai matriks dengan vektor eigen. Nah, hasilnya bisa Ibu Bapak lihat sendiri untuk hasilnya. Lalu, selanjutnya mencari konsistensi vektor didapat dari hasil dari lambda max tadi dibagikan dengan nilai vektor eigen. Lalu hasilnya dicari rata-rata. Nah, sehingga untuk hasilnya konsistensi vektor itu adalah 7,599. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai CI atau konsistensi indeks. CI sama dengan 7,599 dikurangi 7 dibagi 7 kurangi 1 sama dengan 0,100. Nah, setelah itu kita menghitung nilai CR atau konsistensi rasio. CR itu rumusnya CR sama dengan CI dibagi RI. Diketahui RI-nya sama dengan 1,32 karena matriks berordo 7. Sehingga CR sama dengan 0,100 dibagi 1,32 sama dengan 0,076. CR lebih kecil dari 0,100, maka preferensi responden dinyatakan konsisten. Nah, selanjutnya, kita bisa menentukan ranking dari kriteria tersebut didapat dari vektor eigen yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Nah, berdasarkan nilai vektor eigen, prioritas utama kriteria itu dimulai dari kriteria pertama, lalu kriteria kedua, keempat, ketujuh, keenam, ketiga, dan yang terakhir adalah kriteria kelima. Next. Untuk perhitungan faktor pembobotan antar alternatif terhadap kriteria dilakukan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Dan didapatkan prioritas untuk alternatif itu sebagai berikut. Bisa Ibu Bapak lihat di tabelnya. Inovasi produk yang terpilih adalah 5 produk dengan nilai bobot teratas yang diantaranya yang pertama komposter, kedua souvenir, ketiga kipas, keempat tempat pensil, kelima lilin aromaterapi. Produk yang diambil merupakan produk yang mewakili dari semua jenis sampah. Seperti komposter mewakili jenis sampah B3, souvenir mewakili inovasi produk souvenir kipas dan tempat pensil mewakili inovasi produk untuk jenis sampah anorganik, sementara lilin aromaterapi mewakili inovasi produk dari jenis sampah organik. Next. Setelah didapatkan list inovasi produk, selanjutnya kita melakukan preferensi ketertarikan konsumen
Data survei konsumen diperoleh dari 45 responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada rentang usia 17 sampai 40 tahun dan berdomisili di Jawa Barat. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri, kita gunakan metode skala Likert, dan untuk pengolahan datanya bisa Bapak Ibu lihat di tabel yang di sebelah kanan. Nah, dari rangkuman hasilnya didapatkan bahwa dari 9 pernyataan itu rata-rata keseluruhannya adalah 82,47% dengan tingkat ketertarikan konsumen terhadap inovasi produk itu sebesar 82,22%. Nah, berdasarkan tabel interval hasil survei, ini tergolong ke dalam kategori yang sangat baik. Next. Nah, data survei konsumen yang kita dapat itu tentunya kami uji dulu dengan 3 pengujian, yaitu uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Nah, untuk uji kecukupan data, itu untuk mengetahui kecukupan data, jika data ternyata belum cukup, maka harus dilakukan pengambilan data ulang. Dari data yang diperoleh didapatkan hasil perhitungan bahwa N aksen sama dengan 16,84. Diketahui N sama dengan 45, maka N aksen kurang dari sama dengan N, maka data sudah cukup. Yang kedua itu ada uji validitas. Hasil perhitungan menunjukkan terdapat 9 pernyataan dari total 9 pernyataan yang berstatus valid. Artinya data tersebut dapat digunakan sebagai landasan penelitian. Yang terakhir, uji reliabilitas. Didapatkan nilai Cronch batch alpha-nya itu sebesar 0,77. Artinya nilai Cronch batch alpha lebih besar dari 0,60 atau dari nilai standarnya. Maka data reliable. Data reliable artinya jika pengukuran ulang dilakukan dengan kondisi berbeda, maka hasil yang diberikan akan tetap sama. Untuk pengolahan datanya bisa Ibu Bapak lihat di tabel kan. Oke, next. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan pada pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat yaitu pengelolaan sampah dari sumbernya menggunakan konsep 3R dengan bantuan bank sampah sebagai tempat pengelolaan, dikarenakan sampah didominasi dari sampah rumah tangga. Produk inovasi terpilih dari metode AHP yang perlu dikembangkan, di antaranya ada komposter dengan presentasi 33,30%, souvenir dengan presentasi 15,05%, kipas 12,46%, tempat pensil 11,64%, dan lilin aromaterapi dengan presentasi 11,57% berdasarkan 7 kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu kesimpulan yang terakhir, hasil analisis kuesioner yang disebar ke masyarakat mengenai produk daur ulang adalah sebesar 82,47% dengan tingkat ketertarikan konsumen terhadap inovasi produk sebesar 82,22%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi serta mendukung adanya produk daur ulang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Sonya atas pemaparannya. Baik, kemudian di sini ada list daftar pustaka yang kami gunakan, yang dimana kami menggunakan jumlah 3 buku sumber, 13 jurnal 13 jurnal nasional, 3 website resmi, 4 jurnal internasional, dan juga 3 skripsi. Kemudian di sini ada kuesioner yang kami gunakan. Yang di sebelah kiri ini ada contoh kuesioner yang kami gunakan untuk AHP dan kami sebar kepada para pakar. Dan yang di sebelah kanan di sini ada kuesioner yang kami gunakan untuk skala Likert dan kami sebarkan kepada konsumen. Untuk kuesioner lengkapnya terdapat pada link yang tertera di PowerPoint. Yang selanjutnya di sini ada produk yang kami buat berdasarkan 5 produk prioritas teratas. Yang pertama ada souvenir kura-kura, yang kedua ada kipas, yang ketiga lilin aromaterapi, yang keempat ada tempat pensil, dan yang kelima di sini ada komposter. Lalu kemudian yang terakhir di sini ada LOA yang kami dapatkan dan juga yang di sebelah kanan yaitu poster yang kami buat dari laporan penelitian.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Rafika. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya tim 2 ya. Timnya cewek-cewek teknik industri. Oke, kalian ini berempat ya? Berempat. Kenapa nggak berlima? Salah satu anggota sebelum sempro itu Bu mengundurkan diri. Mengundurkan diri ya. Nah, sebelum ke audiens, masih adakah Pak Iwan? Masih ada. Kalau saya nggak cukup Bu, karena hanya ngucapin selamat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sudah teman-teman sudah menempuh apa namanya tugas akhir melalui eh, jurnal ya, dan jurnalnya jurnal internasional. Karena itu mengucapin selamat ya, semoga berkah ya, dan sakinah mawadah warohmah. Itu aja. Makasih Ibu. Amin, terima kasih Pak Iwan. Karena luar biasa doanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Seminar ini memang bukan lagi untuk pengujian ya, bukan lagi untuk pengujian, tapi inginnya sebagai bentuk euforia ya, euforia. Kalau teman-teman itu sudah berhasil sampai ke tahap akhir publikasi. Jadi sambil menunggu yudisium nih kita perlu diseminasi penelitian supaya masyarakat tahu lah kalau kalian tuh menghasilkan sebuah karya ini, tuh ya. Ya. Tapi kan tadi saya ingin sebenarnya harapannya pengennya adalah mahasiswa yang teknik industri masuk gitu. Masuk ke sini karena apa? Supaya mereka tahu gambaran bagaimana sih melakukan penelitian, bagaimana sih cara melakukan tugas akhir gitu ya. Kalau tugas akhir tuh apa aja yang perlu dan tidak boleh dilakukan. Nah, pengennya ada tips dari situ sih ya. Mohon sharing ya teman-teman. Tadi kenapa saya tanya anggota? Karena pasti itu akan mempengaruhi kepada kinerja penelitian ya. Gimana sih, apa kendala dari penelitian ini yang paling berat yang teman-teman rasakan? Dari Mega dulu mungkin ya Bu. Boleh. Kalau kendala tuh sebenarnya ada di pengumpulan kuesioner di para pakarnya yang buat AHP. Soalnya karena emang basic, mungkin mungkin karena basic teman-teman Mega di sana nggak ada yang teknik dan emang nggak ada yang pendidikan matematika juga, jadi mereka kurang paham gimana cara ngisi pembobotannya. Ya walaupun emang sudah Mega jelaskan dulu gitu dari A sampai Z gitu bagaimana cara pengisiannya, namun tetap saja mereka masih kurang paham sehingga harus beberapa kali dijelaskan dulu baru mereka paham mengisinya. Oke. Dari pakar ternyata ada juga kendala ya, pengisian kuesioner pakar. Yang lain ada nggak nih? Nopi, Nanda, Sonya? Lebih ke metode AHP-nya sih, Bu. Kayak agak lama nyocokinnya. Metode AHP-nya. Tapi kalian pernah belajar kan AHP? Pernah, tapi kayak beda gitu loh, Bu. Oh, Jadi itu yang bikin pusing. oke lah. Tapi kalian ini loh, apa namanya nekat, nekat ambil AHP dengan kalian kan modalnya mungkin basic ya, basicnya dapat AHP. Terus dapat penelitian ini, kita cobalah AHP. Itu terbilang nekat dan dalam waktu yang singkat, tapi kalian pasti bisa kok ya. Kalau misalkan kita menekuni suatu bidang tertentu itu pasti akan kita banyak lebih tahu di bidang itu. Mungkin orang lain bilangnya pakar atau expert, tapi sebenarnya kita juga masih belajar kan. Gitu, cuma lebih banyak lebih tahu aja. Nopi apa Nopi? Hmm, Ini sih Bu, kayak beberapa kali kan ya tadi kata Sonya hampir sama sih AHP-nya beda-beda, terus kayak setiap lihat yang misalnya ke ngarahnya ke yang mana beda, cari referensi yang mana lagi beda, jadi beberapa kali pengulangan gitu soal AHP-nya metodenya.
Padahal sama-sama aja, cuma cara pengerjaan beda-beda gitu, Bu, dari beberapa Pengerja sumbernya. pengerjaan dan penyajian, pengerjaan atau penyajian aja? Penyajiannya Penyajiannya. Oke. Nah, kalau Nanda gimana Nanda? Sama sih Bu, sebenarnya lebih sulit nyari referensinya karena kan kalau nyari referensi buku juga itu banyaknya bahasa Inggris ya Bu. Jadi lumayan susah nyocokinnya gitu. Kan beberapa kali juga ganti rumus gitu Bu biar menyesuaikan mana sih yang tepat itu gitu. Itu aja Iya, sih. karena AHP ini sudah dipakai ke seluruh internasional, udah pakai AHP. Bukan ilmu di kita doang ya. Memang awalnya dari Jepang kalau nggak salah sih AHP ini. Ya, beberapa penemu AHP. Oke, kalau misalkan pesannya deh buat adik kelas kalian, biar ditonton nih pesannya yang mau ambil tugas akhir. Pesannya ya Bu, Iya, semangat aja sih Bu, soalnya butuh niat dan tekad dulu buat ngerjain tugas akhir. Tanpa itu kayak, aduh, ngerasa jauh sama tugas akhir gitu. Jadi semangat aja. semangat terus dikerjain ya. Oke, yang lain. Sama ini sih, sih, ya tetap semangat juga dan semoga di tahun yang berikutnya kebijakannya tidak memusingkan seperti saat kita sekarang gitu. Suka dukanya adalah kalian kenangannya tuh di situ. Novi, Novi gimana Nov? ini sih Bu, sama mungkin semangat ya buat adik tingkat nanti. Terus sama ini, meskipun sesusah apapun nanti, tugas akhirnya harus tetap dikerjain meskipun sedikit-sedikit dicicil biar beres. Itu sih Bu. Oke, Nanda gimana Nanda? Sama semangat terus apa ya kalau bisa cari temen yang sefrekuensi dan gak saling ngandelin. Jadi bisa ngandelin diri sendiri. Ya gitu deh, cari temen yang bisa saling mendorong lah gitu aja sih. Kalau kalian udah satu frekuensi belum? Udah Bu. Udah dong Masya Bu, Allah. satu. Udah? Jangan-jangan ada yang Kirain nggak mau ngerjain curhat nih. ya, kirain Iya, curhat ini makanya bukan ya. kirain curhat nih. Enggak Bu, enggak Udah dong curhat. Bu, satu dong. Dengan kalian Aman kompak ya ya, guys. ini jadi suatu hack ya buat yang lainnya. Harus Oke, jadi contoh. harus jadi contoh. Kalau kalian biar semangat ngapain sih? Kan dari tadi harus semangat. Tapi kan kita nyari semangat kemana ya? Nyari semangat Bu. Heeh. Sebenarnya mah setiap orang kayaknya beda-beda nyari semangatnya ya Bu. Kalau Mega pribadi mah nyari semangatnya dari makanan. Aduh, Dia mood tuh kayak boosternya es makanan. krim, kopi. Jadi mood buat ngerjainnya tuh ada, aman itu. Berarti selama TA naik berapa kilo? Aduh Bu, naik berapa kilo ya? Terakhir tuh pernah di 64. Oh, iya. Saking Soalnya kalau mood seringnya boosternya makan. makanan tuh pasti naik. Beda sama yang mood boosternya Iya, apa Bu. gitu ya. Dia pasti turun. Ada yang turun di sini. Turun Ada Bu. yang Soalnya turun. kopi juga. Oke. Kalau kalian gimana cari semangatnya, mood boosternya? Kalau udah kalau udah beres ngerjainnya Bu, jalan-jalan. Taruhnya belum jalan-jalan ya sebelum publis. Oke. Sonya gimana Sonya? Kalau saya mah nggak tahu sih Bu. Tapi yang bikin menantang tuh kayak ngelihat waktu aja. Sekarang itu udah bulan apa gitu, udah hari apa harus cepet-cepet diberesin gitu. Kayak deadline-nya sih yang bikin terpaksa mengerjakan. Oke. Harus dikasih deadline berarti ya. Ketemunya pembimbingnya sering hilang-hilangan lagi. Gimana dong ngasih deadline-nya? Nanda gimana Nanda?
Anda mah simpel sih Bu, paling ada mah nonton film. Nonton film yang seru biar mood boosternya, biar moodnya naik gitu. Oke, pasti sering banyak istirahatnya ya. Ngerjainnya mah Iya, sehari, istirahatnya 6 hari. iya betul Bu, apalagi kalau nonton drakor Bu. Aduh, drakor mah harus semalam tuntas itu. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas publikasi hasil penelitian teman-teman. Alhamdulillah sudah diterima ya di Jurnal Internasional Copernicus. Sekarang tinggal teman-teman siapkan untuk persyaratan seminar, persyaratan yudisium ya. Persyaratan yudisium dan juga persyaratan untuk ijazah. Ya, untuk ijazah. Kalau bisa digabung bersama ya, diselesaikan bersama lebih bagus ya. Jadi jangan nunggu yudisium dulu baru urus yang ijazah, jangan. Jadi misal kita bisa langsung ajukan untuk yang ke eh, apa namanya, ijazahnya biar lebih cepat ya. Jangan langsung proses kalian belum selesai sampai tahap publikasi, tapi sampai kalian dapat ijazah ya. Karena banyak yang udah lulus, ijazahnya masih belum diambil gitu ya. Jangan bermodalkan SKL. Apalah SKL? SKL mah selembar kertas ya. Kalau ijazah kan kalau kalian udah ambil tuh ya udah itu jadi hak kalian. Jangan ngandelin legalisir ijazah atau scanan ijazah jangan. Tapi kalian harus pegang ijazahnya ya, ijazah dan transkrip. Jadi sampai diurus ke eh, sampai kalian dapat ijazah itu baru kalian selesai. Saya anggapnya. Walaupun sudah wisuda nanti ya, wisuda tapi belum dapat ijazah ya belum selesai. Kalian masih hutang sama saya ya. Masih hutang di prodi gitu lah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Marilah kita tutup seminar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah